Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Hari ini kita berada pada bulan Agustus. Tepatnya tanggal 7 Agustus 2020. Bulan di mana bangsa Indonesia 75 tahun yang lalu menyatakan kemerdekaannya. Tepatnya tanggal 17 Agustus tahun 1945, Bung Karno mengatasnamakan bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Usia 75 tahun bagi seorang manusia adalah usia yang sangat renta. Bahkan jarang orang Indonesia bisa melewati usia 75 tahun. Tapi bagi suatu bangsa, usia 75 tahun adalah usia yang beranjak dewasa. Memasuki usia dewasa yang sudah banyak pelajaran, banyak pengalaman yang mestinya menjadi bangsa ini sudah maju. Namun inilah kenyataan yang kita rasakan bersama. Negara kita semakin berat. Bahkan banyak tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Bahkan kalau dianalogikan sebuah perjuangan, sebuah pertandingan, hampir-hampir kita memasuki zona degradasi dan tertinggal dari lawan-lawannya. Hadirin rahimakumullah, kalau kita menarik ke belakang, mengapa bangsa Indonesia itu begitu lama dijajah oleh penjajah? Belanda lebih kurang 350 tahun, Jepang lebih kurang 3 tahun. Apa akar penyebabnya begitu lama kita dijajah? Yang pertama adalah karena terus terang bangsa Indonesia itu bodoh. Kalaulah pintar, tidak mungkin dijajah. Bahkan mungkin sebaliknya, kita menjajah bangsa lain. Kebodohan selalu menjadi petaka bagi manusia atau suatu bangsa. Bangsa yang bodoh selalu menjadi mangsa bagi bangsa lainnya. Maka penjajah pun selalu berusaha untuk menjadikan jajahannya, bangsanya tetap bodoh. Memang hari ini zaman modern nyaris tidak ada penjajahan secara de facto. Tetapi penjajahan dalam bentuk yang lain, termasuk bisa jadi Indonesia pun tetap dijajah. Ada yang namanya penjajahan ekonomi, penjajahan politik, penjajahan budaya, dan lain-lain. Yang pada intinya bangsa yang tertinggal selalu menjadi tempat penjajahan. Maka kebodohan itu adalah musuh manusia nomor satu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, la khaira fi man kana min ummati laisa bi'alimin wala muta'allim. Tidak ada kebaikan bagi umatku kalau tidak ada orang yang pintar dan tidak ada orang yang mengajar. Pengalaman pembangunan di berbagai negara berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa tanah yang subur, sumber kekayaan alam yang melimpah, tenaga kerja yang banyak, bahkan bantuan modal asing yang banyak, ternyata tidak dapat memberikan jaminan kemajuan suatu bangsa. Kemajuan pembangunan hanya mungkin dicapai melalui perubahan sikap yang fundamental, yaitu melalui perbaikan, perluasan, dan peningkatan kualitas pendidikan. Karena di dalam pendidikan berkembang sejumlah nilai yang positif, antara lain pengetahuan, wawasan, inisiatif,
disiplin, kritis, rajin, tekun, dan lain-lain, yang akan membuat seseorang itu menjadi pintar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka ada 3 aspek materi pendidikan yang harus dilalui oleh setiap anak bangsa. Terlebih Indonesia yang secara resmi mengakomodir kehidupan beragama atau nilai-nilai agama. Yang pertama adalah materi dasar pendidikan, terdiri dari akidah, ubudiyah, dan akhlak. Ini akan menjadi pondasi bagi siapapun untuk menjadi manusia yang benar. Lalu yang kedua adalah materi pengembangan pendidikan, yaitu ilmu yang dibutuhkan di dalam kehidupan manusia sehari-hari, yang membentuk anak didik menjadi pintar. Jadi kalau ada aspek yang pertama benar, aspek yang kedua pintar. Benar dan pintar, bukan benar tapi kebelingan. Ilmu ini meliputi pengetahuan sosial, pengetahuan alam, pengetahuan budaya, dan pengetahuan-pengetahuan yang lainnya. Lalu yang ketiga, materi pendidikan adalah materi keterampilan, yaitu materi pendidikan yang akan mampu mencetak seseorang atau seorang manusia menjadi kreatif dan inovatif. Ilmu ini sangat penting dan diperlukan di dalam kehidupan, terutama saat ini dituntut dan dibutuhkan keahlian dan profesionalitas. Bahkan memasuki era persaingan global perlu keterampilan dikembangkan. Maka hadirin rahimakumullah, agar kita tidak dijajah baik secara de facto ataupun de jure, tentu kita harus menjadi bangsa yang pintar, cerdas, kreatif, sekaligus berakhlakul karimah. Hadirin rahimakumullah. Sebab yang kedua, mengapa bangsa kita begitu lama dijajah adalah karena kita tidak bersatu. Karena bangsa Indonesia saat itu menjadi bangsa yang terfirqah-firqah, terpecah-pecah, terkelompok-kelompok. Maka penjajah pun terus berusaha untuk memecah belah bangsa Indonesia. Pada zaman Belanda misalnya dikenal dengan strategi musuhnya, yaitu divide et impera. Politik pecah belah, politik adu domba. Dan dampak politik tersebut sampai hari ini, meskipun sudah melewati 75 tahun, ternyata masih banyak. Di antara kelompok-kelompok organisasi besar, di antara komponen-komponen bangsa, munculnya separatis, adanya tawuran antar kampung, perpecahan yang bermotif sara dan lain-lain. Kita belum bersatu secara penuh karena masih terdapat konflik di mana-mana. Kita mestinya belajar pada saat Indonesia memperoleh kemerdekaan. Pada saat perlawanan kepada penjajah, hanya perlawanan kelompok. Tak pernah kunjung datang kemerdekaan itu. Akan tetapi ketika bangsa Indonesia itu benar-benar bersatu berskala nasional, sampai dideklarasikannya, dilaksanakannya Sumpah Pemuda, maka tidak lama dari proses tersebut Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Bukan dimerdekakan, tapi menyatakan kemerdekaan. Tentu banyak ibrah juga yang ditunjukkan oleh Allah tentang makna dari sebuah persatuan dan kesatuan. Kita masih perlu belajar kepada sapu lidi. Sapu lidi hanya terdiri dari batangan-batangan lidi. Jangankan orang dewasa, orang tua, anak balita pun akan sanggup mematahkan batangan lidi. 1000 lidi tidak akan sanggup
untuk mengusir sampah yang berserakan. Bahkan mungkin 100.000 pun tidak akan sanggup. Pada saat lidi-lidi itu terpecah belah. Tapi ketika batangan lidi itu berada di dalam satu ikatan, jangankan 1.100 batang lidi, dia akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Jangankan anak balita, orang dewasa pun tidak sanggup mematahkan sapu lidi. Inilah makna daripada sebuah kesatuan dan persatuan yang masih kita butuhkan untuk kemajuan bangsa kita. Hadirin rahimakumullah, mengisi dan memperingati kemerdekaan yang sudah kita raih bukan dengan pesta dan hura-hura, bukan dengan euforia, tetapi mari kita isi kemerdekaan ini dengan hal yang positif yang akan menjadikan bangsa dan negara ini benar-benar bangsa yang merdeka dan bangsa yang maju. Yang pertama, kita kembangkan sumber daya manusia, terutama melalui proses pendidikan dan pembelajaran yang kontinu. Yang kedua adalah kita merekatkan komponen bangsa dengan mempererat kesatuan dan persatuan bangsa agar kita menjadi bangsa yang kuat. Bila ada persatuan, maka akan muncul kekuatan. Kalau ada kekuatan, akan diperoleh kemenangan. Dan kalau kemenangan sudah diraih, akan muncul kejayaan. Tidak ada kejayaan kalau tidak ada kemenangan. Tidak akan ada kemenangan kalau tidak ada kekuatan. Dan tidak ada kekuatan kalau tidak ada persatuan. Cintailah hasil karya dan produk dalam negeri atau bangsa kita. Tanamkan kebanggaan bahwa bangsa kita bisa maju dengan karya-karya kita sendiri. Dan hilangkanlah kebanggaan kalau menggunakan simbol-simbol asing. Dan yang keempat, jangan menjadi antek-antek kekuatan luar yang membabi buta dengan mencampakkan bangsa sendiri. Kita ini bangsa yang besar, yang mempunyai potensi dan punya daya tawar yang tinggi. Maka para pemimpin yang berani sajalah yang akan membawa bangsa dan negara kita menjadi bangsa yang besar di tingkat global. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing para pemimpin kita untuk senantiasa berbuat adil dan amanah. Hendaklah juga bangsa kita, rakyat, merekatkan kesatuan dan persatuan untuk bersama-sama membangun bangsa ini. Bukan kekuatan luar, bukan kekuatan orang asing, tapi kekuatan diri sendiri. Kalau sebutir telur dipecahkan oleh kekuatan dari luar, maka berakhirlah kehidupan di dalamnya. Tapi kalau sebutir telur dipecahkan oleh kekuatan dari dalam, maka akan lahirlah kehidupan yang baru. Bangsa kita akan maju dengan kekuatan diri sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna minkum tilawatah innahu huwas samiul alim.